Nah sekarang bagaimana kalau jamaah-jamaah yang kita berangkatkan ini kasih panji juga? Berapa besok jamaah akan diberangkatkan? 20 jamaah kasih panji baca-baca satu, dipegang oleh amirnya, dibawa. Dan ini ada dalam itu sahabat ada. Tapi bila bertanya pada ulama, bahkan keponakan ditanya, mau Zakaria ditanya, Zakaria, bagaimana? Ini kan sunnah Rasul. Aku ingin memberikan panji-panji kepada zaman kami. Mau Zakaria berpikir, beliau katakan, paman, sekarang semua pergerakan sudah punya bendera. Semua pergerakan sudah bawa bendera, punya bendera masing-masing. Kalau antum ngasih bendera juga kepada orang tabligh, berarti tabligh punya bendera sendiri. Bisa dipahami? Sehingga seakan-akan tabligh punya kelompok sendiri, punya bendera sendiri. Maka beliau tinggalkan. Pada itu sunnah Nabi SAW memberikan bendera. Tapi kenapa saat ini kalau saya pakai bendera, sementara orang sudah pakai bendera masing-masing, maka beliau tinggalkan. Ini nanti membuat satu kelompok. Untuk dulu kenapa Nabi kasih bendera? Karena ada keperluan dan sebagainya. Sekarang kalau kita kasih bendera ternyata sama, oh ini bendera. Sama masyayikh kita di Pakistan melarang kartun pakai sorban hijau. Kami dilarang, kami santri di Pakistan dilarang untuk pakai sorban hijau. Karena pakai sorban hijau waktu itu ada pada sunnah Nabi pakai sorban hijau. Tapi di Pakistan, di India sorban hijau itu alamat daripada ciri daripada satu kelompok sufi namanya Brelwi. Brelwi, mereka kebanyakan menyembah kuburan. Terkenal kalau orang pakai sorban hijau berarti Brelwi dia. Maka waktu kita semangat ingin pakai sorban hijau, tapi kita tahan. Karena sedang dipakai oleh kelompok lain yang menjadikan ciri khas mereka tersebut. Walaupun keponakan beliau hargai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta, semakin sayang kepada alim ulama. Tanyakan, keilmuan saya sudah menghantarkan saya kepada cinta kepada ulama atau tidak? Saya sering terkesan kepada almarhum ayah saya. Beliau tadinya buruh, kemudian mulai buruh ke toko dia, mulai berdagang kecil-kecilan. Penghasilan pun ya pas-pasan. Punya sepeda ontel dan saya sering ikut pulangnya naik sepeda ontel dengan beliau. Kadang-kadang saya juga berkali-kali jatuh di sepeda. Ayah saya punya kebiasaan bagus dia. Kalau pulang nanti mampir di penjual pisang goreng. Dulu nggak banyak seperti sekarang. Dia jual pisang goreng. Orang Banjar, orang Jawa juga jarang waktu itu di Kalimantan. Ya tahun 70-an gitu. Ayah saya beli pisang goreng 10 biji atau 5 biji sesuai dengan kemampuan. Nanti mampir ke rumah orang alim. Sebelum sampai ke rumah, datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, ini ada hadiah saya pisang gorengnya 5 atau 10 biji, silahkan. Ulama tadi pun senang, panas. Masalah Yusuf, terima kasih Yusuf. Dia makan separuh. Ketika sampai separuh, ayah saya bilang, Pak Ustaz, minta maaf Ustaz, bisa nggak separuhnya saya minta lagi? Oh ya kasih, Lutfi kamu makan, bilang kata. Lutfi kamu makan. Nanti ulamanya minum lagi, separuh kasihkan lagi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kecintaan pada ulama cukup besar. Dan siapa saja insya Allah yang menghormati ulama, anaknya pasti insya Allah akan diulamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, maksudnya sifat dari ilmu ma'azikir, bagaimana semakin hari kita semakin untuk belajar dan semakin menghormati alim ulama. Orang Madura punya kelebihan, maaf hadirin. Walaupun dia minum mabok Pak, orang Madura minum mabok. Tapi kalau jumpa orang alim, dan kebetulan dia nggak pakai kopiah, habis minum nggak pakai kopiah, maaf. Kalau ketemu ulama, assalamualaikum Pak, betul nggak gitu? Coba tanya orang Madura sini. Abdul Somad mana? Abdul Somad? Mana Abdul Somad dari Madura? Atau salah seorang Madura diri Pak? Diri, betul nggak gitu? Dia minum mabok, tapi kalau ketemu Kiai, assalamualaikum Pak. Maka Kiai senang. Tanya siapa tuh nak? Bejo Pak. Baru minum dia. Oh iya. Oleh itu Kiainya didoakan. Kiai senang, doakan dia supaya anak juga. Tapi yang kita sayangkan, itu orang didekati oleh orang tablik. Keluar 3 hari dia, perubahan. Bahkan 4 bulan dia keluar, 4 bulan. Anaknya akhirnya mondok, jadi habis Quran. Dia pun pakai sorban juga. Suatu saat ketemu dengan ulama tadi. Assalamualaikum Pak Yai. Kok pakai di kamar terus nih sementara umat sedang terbakar Pak Yai? Kenapa nak? Saya kemarin pergi ke Jakarta, daerah Priok, banyak ke sana
Bahkan daripada kawan-kawan kita juga dari daerah lain, dari Makassar, dari Madura, dari mabuk Pak Kiai. Sedih. Tapi kok Pak Kiai cuma di pondok terus gimana nih? Pak Kiai heran, tanya, nak, pada santrinya, itu siapa itu? Pak Kiai lupa ya? Lupa saya siapa? Itu yang kemarin Assalamualaikum begitu Pak. Kira-kira dengan perlakuan orang tablik kayak ngomong kayak gitu, Kiai semakin semangat nggak untuk dakwah ke sana? Hah? Hadirin yang maka Allah, malah itu Kiai akhirnya bilang sama oh, kalau gitu jamaah ini mengajarkan orang memusuhi alim ulama. Dulu waktu dia nggak tahu apa-apa, belum pernah di masjid, jarang mabok, mau hormati ulama. Tapi setelah lama di masjid 4 bulan, pulang dari FIB, udah gagah pakai sorban, bahkan jadi sepertinya mengecilkan ulama. Saya tahu banyak tuh pondok pesantren di Jawa Timur, di Madura, pesantren besar-besar, 5.000, tapi nggak ada yang gerak untuk agama. Bayan-bayan kayak gini nih kita kira-kira ulama senang nggak? Semakin benci malah. Kalau gitu udah, kalau ada nanti bawa jamaah jangan bukakan masjid untuk mereka tersebut. Tetapi hadirin Allah, kalau setelah dia keluar 4 bulan, pulang lagi, bawa dia lagi, cium tangan lama, pakai alhamdulillah berdoa. Kemarin saya mabuk pakai. Tapi saya alhamdulillah yakin dengan pakai berdoa. Jadi saya lihat komat-komatnya mulut Kiai waktu itu mendoakan saya. Alhamdulillah, bahkan Allah jadikan asbabnya, gunakan saya ini dan pakainya untuk kawan-kawan. Alhamdulillah pakai anak saya sekarang jadi hafiz Quran. Kita cium, kita kasih lagi hadiah. Itu ulama gimana Pak? Beliau katakan Masya Allah, ajib. Siapa yang ngajak kamu nak? Kalau gitu santri gue ikutin semua mereka ini. Kedekatan dengan alim ulama perlu kita tanamkan. Sekarang sebenarnya ada fajwa, ada jarak antara kita dengan alim ulama. Seakan-akan ulama. Siapa yang ceramah? Kiai ini udah pernah 3 hari belum? Belum, rasanya karkun tuh nggak enak. Kalau ada ulama belum 3 hari bilang. Belum 3 hari ya saya tidak enak. Mendingan yang bayan tadi preman yang sudah 4 bulan. Padahal tidak hadir. Syekh Yusuf Rahmat katakan, orang yang menghormati ulama, insya Allah anaknya akan Allah alimkan. Dan orang yang menghormati ulama nanti hakikat ilmu akan Allah berikan kepada dia. Siapa saja yang tidak menghormati ulama, Allah akan cabut hakikat ilmu dalam kehidupan dia tersebut. Ini hadirin targetnya ke sana. Ukuran. Begitu pula zikir kita, bagaimana semakin semangat saya untuk berzikir atau tidak. Zikir pagi petang kita kerjakan. Begitu pula ikram muslimin. Apakah semakin saya ini senang untuk berkhidmat atau tidak? Dulu salah seorang daripada kawan kita, awal-awal dakwah, masya Allah, boros, orangnya boros. Bagi sana. Nanti tamu datang kasih itu. Kalau berangkat kan, ditegur oleh temannya. Kamu jangan boros. Gitu kita hidup harus sederhana. Dia marah. Dia katakan kamu ini nggak tahu. Dulu saya kalau teman datang sekian peti biasa. Kenapa setelah dalam dakwah saya dilarang? Saya salut sama kamu. Saya salut sama itu. Dulu sebelum dakwah datang tamu sekian peti kita kasih biasa. Setelah dalam dakwah, berapa kumpul uang hari? Satu orang kita khidmat mamanya 25.000. Lantas makan segini, Mir, uang yang 25.000 kemana Mir? Kok makannya kayak gini Mir? Aneh. Padahal tadi amirnya belikan kompor, belikan apa, ada kepentingan yang lain. Kenapa dulu pada waktu zaman jahiliyah berani untuk mengorbankan sekian juta, tapi setelah ikut dalam agama kok jadi punya perhitungan kayak gitu? Seharusnya kita harus lebih banyak, lebih berani lagi. Dulu dia pergi ke night club dengan menggunakan Mercedes. Kenapa dalam dakwah dia nggak menggunakan beli Rolls Royce, umpamanya? Maaf. Bukan berarti untuk sombong, nanti untuk bayar. Ada kejahatan yang saya kerjakan waktu dahulu tersebut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hadirin keikhlasan dan dakwah. Ini kita inginkan. Maka target berdakwah adalah diri kita, tapi caranya dakwah. Dan hadirin kalau sekiranya hari demi hari dai itu dia semakin dapat hidayah, nanti untuk mengajak orang lain kepada hidayah itu Allah mudahkan. Dan orang yang dapat hidayah, Syekh Ilyas katakan tidak bisa menghandle ini kerja dakwah kecuali orang yang beriman kepada Allah.
Jadi kalau iman dia nggak tertanam, nanti mudah dia untuk meninggalkan ini kerja dakwah. Jadi yang bisa menghandle ini kerja dakwah adalah orang yang beriman kepada Allah. Semakin hari iman dia semakin tertanam kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pun masalah diselesaikan dengan sholat. Saling kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa yang harus saya kerjakan, zikir dia tambahkan lagi. Dan semakin dia semangat kali untuk berkhidmat kepada sesama muslim. Solusinya adalah berkhidmat saya. Begitu keikhlasan dan semakin dakwah kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Nabi kita Muhammad SAW terjun di medan dakwah, besok hari berat. Menjumpai umat itu adalah berat. Maka ini umat akan dijumpai lautan manusia. Berbagai macam karakter yang harus dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jangan takut. Walaupun kerja berat akan jadi ringan. Kapan? Kalau ada bantuan dari, jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam, masya Allah, badannya kekar. Fir'aun berkelahi nggak berani. Berhadapan langsung di atas ring nggak berani. Maka Fir'aun gerakkan saja tukang sihir. Jangan dengan saya, dengan anak buah saya dulu. Biasa begitu. Jawara itu biasa suruh anak buahnya dulu. Padahal dia sendiri takut mati dulu. Berharap mudah-mudahan dimatikan oleh anak buahnya. Tapi biasa mati juga dia. Fir'aun katakan jangan dengan saya dulu, bukan level saya, anak buah saya. Hadirin yang Allah, itu Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa takutnya. Berhadapan langsung takut. Memang kekar orangnya. Ada orang berkelahi didorong sedikit udah jatuh. Jalan kaki 1 bulan lebih dari Mesir ke Madian sana, nggak makan, masih kuat lagi dorong batu yang begitu besar, pintu air didorong. Tapi ada perintah dakwah, Iza bila Fir'aun inna tagha, wahai Musa pergi ke rumah Fir'aun. Fir'aun itu keras kepala, berat. Allah kata ini kerja dakwah berat betul, lebih berat daripada yang dorong batu tadi. Tapi karena perintah Allah harus kerjakan, maka mendoa Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, aku berat, terima ini berat. Yang membuat beratkan hati, tolong bukakan hatiku untuk terima ini kerja. Rabbi syrahli sadri, bukakan dadaku untuk terima ini kerja dakwah. Mendoa Nabi Musa. Untuk Nabi Muhammad, Allah sudah alam nasyrah laka sadri. Ini memang kelebihan 5 di antara dalam Al-Quran. Allah jelaskan kelebihan Rasulullah daripada Nabi Musa. Nabi Musa mendoa, tapi kalau untuk Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak, Allah bukakan. Nabi Musa menghadap Allah, ikhla' alaik, wahai Musa, lepaskan kau punya sendal. Nabi Muhammad naik ke aras, lepaskan, jangan, bawa sendalmu wahai Muhammad. Rasulullah menghadap Allah langsung pakai sendal. Memang berbeda. Yang jelas baik Nabi Musa doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan kerja. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, ini gagap mulut gara-gara makan bara api yang diletakkan oleh Fir'aun tadi sehingga gagal. Maka diajak oleh Fir'aun memang. Ketika Nabi Musa berdakwah, Fir'aun katakan pada kaumnya, amana khairun min hadzal ladzi huwa mayin wa la yaqdir yubin. Lebih bagus saya atau dia yang hina, dianggap keturunan hamba saya, Bani Israel, wala yaqdir yubin, ngomongnya enggak jelas. Ngomongnya tidak jelas. Tapi Nabi Musa doa, wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala, itu kerja memang kerja dakwah berat. Maka bagaimana supaya jadi ringan? Allah katakan, ya ayyuhal muzammil, hai orang muslimun malam, qumil, bangun malam hari. Siap bangun insyaallah. Berapa banyak bangunnya ini? Separuh malam. Niswa awil qismul kurang dari separuh malam. Auzid atau tambah dari separuh malam. Atau tambah daripada separuh malam terbangun. Waratil Quran, baca Quran dengan tertib. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Akan datang wahyu yang cukup berat daripada Allah kepada Rasul. Qawlan tsaqila. Inna nasyiatal laili hi asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam hari itu aqwamu asyaddu wat'an. Dengan bangun malam hari nanti pendirian kita akan tegar, akan kuat. Enggak akan digoyah, Pak. Karkun yang istiqomah sembahyang malam ini, Pak, enggak bisa digoyang. Enggak bisa digoyang. Orang digoyang karena sholat malamnya malas. Atau sholat malamnya pas-pasan saja. Kita kan aneh. Lihat karkun, maaf, mudah-mudahan jangan sampai menimpa diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang bangun malamnya malas. Bahkan sholat subuhnya pun sampai masbuk juga. Kan aneh. Padahal asyadu wat'an. Jadi untuk pendirian segarnya harus bangun malam hari. Wa qomukila, nanti ngomongnya akan lurus, nggak akan banyak dusta. Kalau karkun tadi nggak sembahyang malam, Pak, nanti ngomongnya nggak lurus di siang hari.
Tapi untuk apa saya sholat malam panjang-panjang? Innalaka fin nahari sabahan. Kalau kamu akan berenang di tengah lautan manusia. Nah, sebelum berenang di tengah lautan manusia, itu dai harus sholat malam. Karena kalau dai sudah sholat malam, nanti kalau dipuji dia nggak arogan. Kalau dihinakan, dia pun nggak sedih. Kalau nggak sholat malam dipuji, oh ya memang, masya Allah hebat jamaah kamu. Yang lain nggak ada punya taskilan, kamu aja punya taskilan. Oh ya memang, kami sholat malam panjang-panjang. Memang alhamdulillah jamaah kami pandai-pandai bayan semua. Jadi ketika dipuji langsung ketika dihinakan, dia pun akhirnya menjadi kayak putus asa. Tapi orang yang sholat malam nggak ada hubungan dengan makhluk, hubungannya dengan Khalik saja. Mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur pada Allah, dapat kesusahan, dia bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya bagi kita salat bangun di malam hari. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, senantiasa kontrol ada diri saya sendiri. Kalau ada kesusahan, kadang-kadang kita semangat, tapi Allah rem dulu. Dihinakan, dikasih lagi. Umarnya masuk Islam, Hamzah masuk Islam juga. Tahun kelima kenabian, dua-duanya dalam tahun yang sama masuk Islam. Umar Hamzah katakan, ya Rasulullah, ngapain lagi takut? Mari kita sholat. Terus terang di depan Ka'bah sana. Hamzah dan Umar menggandeng Nabi SAW. Nggak ada yang berani, Sekarang dua singa sudah masuk Islam. Ya Rasulullah, kapan lagi kita perang? Abu Jahal, Hamzah sudah nggak kuat lagi mau bunuh Abu Jahal. Begitu pula Umar makin. Maka di saat-saat mereka mau semangat begitu, Allah katakan kufu aidiakum, tahan tangan kamu. Karena yang siap waktu itu hanya berkait yang siap hanya Umar dengan Hamzah saja, yang lain belum. Bakal kufu, tahan. Hadirin Allah, di Mekah itu perintah menahan tangan. Nanti di Mekah, di Madinah baru perintah mengangkat tangan. Mengangkat pedang itu perintah di Madinah. Jadi umat Islam ini disuruh nahan pedang dulu baru mengangkat pedang. Kenapa? Karena ulama katakan orang nggak mampu menahan pedang. Orang tidak akan bisa mengangkat pedang karena Allah kalau belum bisa menahan pedang karena Allah. Jadi umat Islam diajar dulu menahan pedang karena Allah, baru nanti bisa mengangkat pedang karena Allah. Selama Anda nggak mampu menahan tamparan Anda karena Allah, Anda nggak bisa nampar orang karena Allah. Kendalikan lagi diri kamu. Kamu nampar itu untuk apa? Kalau sudah biasa nahan karena Allah, nanti pelampiasannya karena Allah itu mudah. Maka saya nggak jadi bunuh orang karena mulut. Dulu saya nahan karena Allah, saya juga akan melampiaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat kerja kita ini diri kita ada permasalahan, kembali kepada Allah. Di antara dua kematian dalam bahasa almarhum Kiai Uzairan, semoga Allah mengangkat derajat beliau, amin. Falamma taral jam'an qala ashabu Musa innal murakum. Ketika dua tentara sudah ketemu, Bani Israel depan pantai, tentara Firaun yang mengejar sudah ada di belakang. Maka Bani Israel innal murakum, wahai Musa kita terkepung sekarang. Di depan lautan yang dalam, di belakang Firaun yang kejam. Ini bahasa almarhum. Di antara dua kematian. Tapi Nabi Musa katakan, kalla inna ma'i rabbi sayadin. Nabi Musa ingat, jangan takut, bersamaku Allah. Baik, pukul wahai Musa itu. Pukul itu, idrib bi'asakal bahar, pukul. Terbelah, itu laut tadi. Nabi Musa senang, pada ada hidayah pada Allah, dapat petunjuk. Inna rabbi sayadin, inna ma'i rabbi, saya akan berikan petunjuk pada aku bagaimana cara untuk menyelamatkan Bani Israel. Terbelah, selamat. Jalan terus. Tapi ternyata Firaun juga ngejar juga. Firaun juga mengejar. Cepat jalannya hanya sampai di pantai sana. Firaun masih di tengah lautan. Bani Israel yang menjadi pemikiran Nabi Musa supaya selamat asri bi ibadi. Wahai Musa, bawa, selamatkan Bani Israel. Yang mana tugas kamu menyelamatkan Bani Israel. Selamat. Tapi Nabi Musa juga dapat pemikiran lain. Bagaimana selain Bani Israel selamat supaya Firaun juga mati. Jadi Nabi Musa, kan Allah inginkan bagaimana kamu selamat. Kan tadinya kamu minta supaya Bani Israel selamatkan. Sekarang sudah ada jalan selamatkan. Selamat sudah, tapi Firaun belum mati. Maka Nabi Musa berpikir bagaimana juga membunuh Firaun, mematikan
Firaun supaya nanti selamat terus. Akhirnya caranya gimana? Langsung pukul lagi itu tongkat ke laut yang sama. Dengan harapan dengan dipukul itu laut nanti mencair, tenggelam Firaun. Tapi aneh, ketika laut dipukul nggak bergerak, nggak mencair, tetap membeku dia. Tetap membeku. Tadi dipukul itu laut membeku, dari 12 jalan. Sekarang dipukul nggak mencair. Kenapa, Pak? Yang hebat itu bukan tongkatmu, wahai Musa, perintahku. Itu mencair, itu membeku karena perintah. Sekarang aku belum perintahkan pada kamu, kenapa kamu pukul? Nah. Urusan menyelamatkan kaummu itu memang urusan kamu. Aku yang berjalan. Tapi urusan menghancurkan musuh bukan urusan kamu. Itu urusan aku, wahai Musa. Jangan terlalu banyak pusing mikirkan bagaimana kehancuran musuh. Pikirkan saja keselamatan umatmu dulu. Ya. Maka Allah katakan utrukil bahra rohwan. Wahai Musa, biarkan aja laut sebagaimana adanya. Jangan kau otak-atik. Innahum jundun mughraqun. Fir'aun itu nanti aku yang akan menenggelamkan. Bukan kamu yang menenggelamkan, tapi aku. Siap mendengar arahan Allah, Pak. Jangan berpikir bagaimana MS hancur semua, jangan. Jangan berpikir bagaimana kemenjuru ambruk, jangan terpikir ke sana. Jangan. Demi Allah, jangan. Kalaupun saya terpikir tadi saya bertobat, Masya Allah. Apalagi yang lain-lain. Jangan berpikir bagaimana PKI mati, mampus. Sebagaimana Cina-Cina yang masuk Indonesia ini kena banjir semua, jangan. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu pribadi kamu sendiri, anggota kamu gimana? Bagaimana orang SA ini semakin hari semakin dekat dengan Allah. Nanti kalau sudah mereka beres, orang akan terikut. Jadi jangan berpikir orang lain, pikirkan diri kita sendiri. Utrukil bahra rahwan, wahai Musa, biarkan itu laut. Nanti untuk menenggelamkannya adalah urusan saya sendiri, bukan urusan kamu. Jangan buat rancangan macam-macam untuk hancurkan orang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, arahan sudah masyarakat kita jelas. 3. Pertama, doa hidayah untuk mereka. Yang kedua, abaikan. Yang ketiga, kamu sendiri kerja sesuai dengan arahan. Ini yang kita perlu kita kerjakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana supaya diri kita semakin hari semakin baik? Tetap dakwah kan, nggak bisa berhenti daripada dakwah. Karena dengan dakwah tadi kita praktekkan dan kita doa, baru Allah berikan itu sifat. Sifatnya untuk kita, tapi caranya dengan 3 tadi. Kalau kita berhenti mengajak dan mengajak, maka terhenti juga hidayah lagi. Atau kita sedang mengajak, tapi kita nggak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa juga. Atau kita mengajak, kemudian kita praktekkan, tapi kita nggak pernah doa, seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Itu orang sombong. Wa qala rabbukum astajib lakum. Allah katakan, minta kamu. Ud'uni astajib lakum. Doa, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah, maksud daripada berdoa. Jadi orang yang tidak mendoa padaku itu akan masuk api neraka jahanam. Jadi ketika karkun atau dai sudah merasa nggak butuh padahal nggak perlu doa lagi, hati-hati, itu sombong. Jadi untuk menghilangkan kesombongan, setiap saat kita doa, kita mendoa. Jadi senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan doa kita. Setiap saat minta doa. Makanan jelas ada. Tetap kita doa, ya Allah kasih saya rezeki. Allah membarik fima razaqtana wa qina azabannar. Walaupun sudah berhidayah, doa lagi ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada hidayah berikut, ada hidayah yang berikutnya lagi. Merasa senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwakan, kemudian kita praktekkan dan tetap kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kerjakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi setiap saat. Kemudian yang kedua, karena kita ini ingin membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah dijelaskan oleh para masyayikh kita. Dengan kita mujahadah, hidayah turun untuk diri kita. Tapi untuk orang lain dengan sifat ikram. Dengan sifat ikram. Nabi kita Muhammad SAW bermujahadah, capek siang. Malam hari lihat Bilal, capek, ngiling gandum dan sebagainya. Belum masuk Islam. Bagaimana supaya Islam masuk dalam diri Bilal? Nabi nggak ajak Bilal sholat tahajud, enggak. Tapi Nabi kata, Bilal, kamu tidur. Kamu tidur, aku yang kerja. Maka Nabi kerja. Setelah selesai menjelang fajar, Bilal, bangunlah, lanjutkan kau punya kerja.
Seakan-akan Bilal yang kerja, dia lihat Tuhan. Tapi yang kerja siapa? Rasulullah. Akhirnya Bilal terkesan, siapa nih orang? Hah? Ternyata dia seorang nabi. Bilal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi masuk Islamnya Bilal dengan apa, Pak? Dengan bayarnya Nabi SAW? Tidak. Nabi siap gantikan kerja Bilal radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akhlak baru orang akan masuk Islam. Zaid bin Sa'anah, pendeta Yahudi dia, ahli kitab. Mendengar ada berita bahwa seorang nabi telah datang, maka beliau pun pergi ke Madinah. Lihat wajah Nabi, oh ini wajah kenabian. Tahu dia. Tapi ada dua sifat Nabi lagi yang belum dilihat. Di buku ada, tapi dalam kenyataan belum ada. Di buku ada, dalam kenyataan belum ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Dulu almarhum Kiai Badri namanya guru kami waktu di pesantren di Gontor dulu. Malam nuzul Quran. Beliau di atas panggung, kami santri di gedung. Beliau tanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allama ma lam ya'lam." Iqra, bacalah. Fi'il amr muta'addid. Yahtaju ilal maf'ul bih. Bacalah. Ini berarti perintah Allah, tapi memerlukan pelengkap penderita, pelengkap dan objek. Sekarang saya tanya santri-santri, coba tunjukkan Iqra, pelengkap penderitanya maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya? Karena beliau di panggung dan kita agak di belakang, jawabannya agak susah juga. Hanya beliau jawab sendiri. Beliau katakan maf'ul bihnya mahdzuf, maf'ul bihnya tidak dijelaskan dalam mahdzuf, ditiadakan. Dan dalam kaidah bahasa Arab, hasul maf'ul bih dunil umum. Setiap maf'ul bihnya dihilangkan atau pelengkap penderita dihilangkan berarti umum. Makanya bacalah, terserah baca apa. Bacalah. Jadi nggak ada jelas hal baca Quran, baca enggak. Yang jelas bacalah. Sebagaimana mengatakan kun qari'an, jadi orang yang pandai membaca. Atau bacalah, yang dibaca apa? Maka karena maf'ul bihnya tidak ada umum, maka para mufassirin menjelaskan, hadirin, bacaan di sini ada dua, al-masturah wal manzurah. Al-masturah yang tertulis, al-manzurah yang nampak di depan. Ataupun dalam bahasa Syed Qutb rahmatullahi alaih, al-ayat al-Qur'aniyah wal ayat al-kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran yang tertulis Quran dan ayat alam ini semua. Jadi sebagai seorang dai, kita harus pandai membaca dua, Pak. Baca Quran, baca juga alam. Baca Quran, baca alam. Dan hadirin Allah juga saya, selain saya membaca, saya juga dibaca. Saya juga dibaca. Bagaimana bacaannya ada di Quran juga ada dalam diri saya. Sehingga nanti sinkron. Sinkron. Orang baca Quran, lihat dan dibaca bagaimana kehidupan orang beriman. Kalau sesuai, orang masuk Islam. Nabi SAW serahkan Quran pada umat. Umat baca Quran, tapi umat juga baca kehidupan Nabi SAW. Ketika kehidupan Nabi sama dengan Al-Quran, orang masuk Islam. Jerman, tahu Jerman? Negara Jerman buat mobil Mercedes untuk tahun 2020 atau 2020. Sebelum dia kirim itu mobil ke Indonesia atau ke negara lain, Indonesia dulu, maka dia kirimkan brosur. Mobil Mercedes akan dibuat oleh Jerman untuk 2020. Gini kekuatan ini dijelaskan. Maka dia lihat pun atau distributor membaca. Wah, ini bagus, cocok ini. Khususnya di Jakarta, Surabaya, Medan, ini cocok. Untuk di Banjarmasin kurang cocok barangkali. Dan sebagainya. Apalagi di NTT dan sebagainya. Tapi kira-kira dengan keadaan orang Jakarta, Medan, Surabaya, insya Allah bisa akan terjual 1000 mobil. Maka akhirnya senang. Distributor Indonesia hadirkan, kirim, ekspor ke Indonesia 1000 mobil Mercedes untuk 2020. Kalau sekiranya mobil yang datang dari Jerman sesuai dengan brosur yang ada, maka orang pun senang, boleh dipuji. Tapi kalau yang datang adalah mobil rengsokan, yang sudah tahun 2000 berapa nggak tahu, kira-kira gimana? Orang senang Jerman nggak? Bukunya dirobek, mobilnya ditendang, dibakar. Al-Quran, buku pun oleh Islam begitu, Pak. Ternyata ketika mereka membaca Al-Quran dan kehidupan sahabat sesuai dengan Quran, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Tapi kenapa hari ini ada lurah yang merobek Al-Quran? Menginjak-injak Al-Quran. Maaf hati, bukan salah mereka saja, tidak.
Tapi kesalahan kita tidak mampu mewujudkan diri kita sebagaimana Al-Quran. Maka beliau baca